Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Jovita Amelinda dengan NIM 20110210027. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai model pembelajaran Project Based Learning. Masuk kepada bagian yang pertama, yaitu pengertian dari model pembelajaran Project Based Learning. Menurut Thomas dalam Wena pada tahun 2008, pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Sedangkan menurut Afriana pada tahun 2015, pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Bagian yang kedua yaitu prinsip dari model pembelajaran Project Based Learning. Pembelajaran ini menekankan pada pembelajaran yang harus berpusat pada peserta didik, kemudian dilakukan eksperimen atau penelitian supaya dapat menghasilkan produk nyata sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut, supaya peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dengan konsep, prinsip, dan ilmu pengetahuan yang sesuai sehingga menjadi lebih bermakna. Selanjutnya yaitu karakteristik dari model pembelajaran Project Based Learning. Menurut Daryanto dan Raharjo, yang pertama yaitu peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Yang kedua, permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan. Yang keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab mengakses dan mengelola informasi. Yang kelima, proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Yang keenam, peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Yang ketujuh, produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. Dan yang kedelapan, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Lalu, sintaks model pembelajaran Project Based Learning. Yang pertama yaitu membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang atau start with the big question atau essential question, yaitu pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan driving question yang dapat memberi penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Yang kedua yaitu merencanakan proyek atau design a plan for the project. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan peserta didik. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan mengintegrasikan berbagai subjek yang mendukung, serta menginformasikan alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan proyek. Yang ketiga yaitu menyusun jadwal aktivitas atau create a schedule. Guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Waktu penyelesaian proyek harus jelas dan peserta didik diberikan arahan untuk mengelola waktu yang ada. Dan yang ketiga yaitu mengawasi jalannya proyek atau monitor the students and the progress of the project. Guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Lalu yang kelima yaitu penilaian terhadap produk yang dihasilkan atau assess the outcome, yaitu penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam evaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh peserta didik, serta membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Dan yang terakhir yaitu evaluasi atau evaluate the experience. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.